Shalom teman-teman muda dimanapun berada, puji Tuhan pada malam hari ini kita kembali bisa menikmati hadirat Tuhan walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang saat ini masih di kantor, sibuk dan harus menyelesaikan lemburan yang diberikan oleh atasan. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang sedang dalam perjalanan mau pulang ke rumah. Atau mungkin ada yang sendirian di kos-kosan, belum bisa pulang kampung ke kampung halaman dan menikmati kesendirian. Percayalah dimanapun kita berada walaupun terpisah, kita tetap bisa merasakan sukacita yang sama karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sama, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus yang luar biasa itu yang selalu mengasihi kita, kasih setianya tidak pernah berubah. Bahkan dalam berbagai suasana, dalam berbagai situasi yang kita alami, kalau kita benar-benar merenungkan kebaikan Tuhan, selalu ada saja alasan untuk mengucap syukur karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Mari kita menikmati pujian ini. Pujian yang menyatakan tentang kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami masih diberikan waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami berterima kasih karena dalam berbagai keadaan yang kami alami, dalam berbagai situasi yang kami hadapi, penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mungkin ada di antara kami yang pada saat ini datang dengan beban yang berat. Kami percaya Engkau mengetahuinya. Ada di antara kami yang pada saat ini rasanya hampir putus asa dan tidak memiliki jalan keluar. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan pergumulan kami. Kami ingat Tuhan bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tak pernah berkesudahan. Lebih dari apapun di dunia ini, kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Ajar kami Tuhan untuk terus memuji dan menyembah Engkau melalui perkataan kami, perbuatan kami, dan sikap kami. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kami saat ini, hanya Engkau saja yang patut kami sembah, patut kami puji, dan kami tinggikan. Haleluya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Engkau Tuhan,
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ada berbagai cerita yang saya dengar dari teman-teman sejak pandemi ini berlangsung, dan dari bulan Maret kurang lebih beberapa kantor sudah mulai ditutup dan karyawannya terpaksa kerja dari rumah. Tidak sedikit juga ada di antara kita mungkin dan juga teman-teman kita yang terpaksa dirumahkan karena kantor mau tidak mau harus mengurangi jumlah karyawan agar bisa memanajemen kantor lebih baik. Ada satu cerita yang saya dengar dan saya baca, saya cari tahu kebenarannya, saya baca di berbagai berita di internet. Ada hal yang menarik, yaitu ketika pandemi ini berlangsung dan juga banyak orang yang akhirnya harus bekerja dari rumah, ada berbagai sektor yang mengalami penurunan, yaitu sektor ekonomi, pemasukan perusahaan menurun, rumah makan harus tutup dan lain sebagainya. Tapi yang paling sedih, ada satu hal yang meningkat nih, tapi bikin sedih. Karena yang meningkat ini adalah KDRT. Apa yang terjadi mungkin membuat sebagian besar orang atau sebagian dari keluarga-keluarga atau suami atau istri yang akhirnya tertekan, stres, dan mereka berdua di rumah saja, jadi bertengkar, jadi berkonflik satu sama lain. Dan di berita saya baca bahkan terjadi KDRT, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang juga semakin banyak. Saya harap hari ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saya harap sebagai orang percaya di keluarga kita masing-masing, apakah kita sudah memiliki keluarga sendiri ataupun kita masih tinggal bersama dengan keluarga orang tua kita, tekanan yang terjadi tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Tekanan yang terjadi dalam kehidupan ini jangan sampai membuat kita menjadi saling menyakiti satu sama lain.
Jangan sampai justru malah membuat kita menjadi melampiaskan kekesalan, melampiaskan hal-hal berat, melampiaskan rintangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita kepada orang lain, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Teman-teman muda semuanya, percayalah dimanapun kita berada, apapun situasi kita pada saat ini, Tuhan punya maksud dan rencana yang baik. Ketika Dia mengizinkan kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita agar jadi lebih kuat lagi. Tuhan melatih kita agar kita menjadi lebih sungguh-sungguh lagi dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti yang teman-teman muda rasakan. Saat-saat ini memang tidak mudah. Saya juga merasakannya. Saya juga mengalaminya. Kami teman-teman di gereja juga tidak sedikit yang mengalami tantangan-tantangan yang belum pernah dialami di tahun-tahun sebelumnya. Sama-sama kita saling menguatkan. Sama-sama kita saling mendoakan. Sama-sama kita berharap pada satu Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan percayalah, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menyatakan pertolongannya kepada kita semua. Waktunya mungkin bukan hari ini, mungkin besok, atau mungkin bukan besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau kapanpun Tuhan yang tahu. Tetap setia kepada Tuhan dan percayalah waktu Tuhan yang terbaik akan datang. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Rekan-rekan dewasa muda yang terkasih, ini waktu yang baik bagi kita semua untuk datang di hadapan Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu di malam hari ini. Kami semua boleh menikmati setiap puji-pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan, dikuatkan oleh setiap puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan ketika kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami juga tahu ini adalah waktu yang sangat baik untuk kami datang, membawa setiap beban di dalam hati kami, membawa setiap hal-hal yang ingin kami doakan, yang ingin kami sampaikan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang membawa di hadapan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sudah beberapa bulan wabah virus corona ada di seluruh dunia dan juga di bangsa kami. Kami mendengar setiap hari ada bertambah semakin banyak orang yang positif terserang virus ini. Dan kami juga melihat betapa pemerintah kami berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk dapat meminimalisir dampak dari penyebaran virus ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa supaya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk bisa memikirkan hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk menolong semua masyarakat di Indonesia. Kami juga berdoa bahwa semua masyarakat akan mau membantu bekerja sama dengan tetap di rumah dan juga mengurangi bepergian keluar rumah. Tuhan, kami membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu juga untuk semua petugas kesehatan yang mereka berjuang menghadapi setiap korban, setiap orang-orang yang positif. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, dan bahkan memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka ketika mereka melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami berdoa juga di saat ini untuk GKN Global. Kami berdoa supaya semua gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia di tengah krisis ini bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kasih Tuhan yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh setiap orang. Bahkan di tengah-tengah persoalan dan krisis ini, gereja-Mu bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang tentang damai sejahtera dan pengharapan yang ada di dalam Kristus. Tuhan, kami berdoa saat ini secara khusus untuk gereja kami GKNF. Kami berdoa bahwa gereja kami bisa menjadi berkat untuk jemaat maupun untuk orang-orang di luar sana. Kami berdoa sudah beberapa bulan ini gereja kami mengadakan ibadah online, beberapa persekutuan komisi secara online, acara-acara di setiap komisi. Kami berdoa bahwa lewat semua hal yang sudah kami usahakan, itu semua bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kabar baik, menyatakan damai sejahtera dan pengharapan yang kami miliki di dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk dewasa muda kami. Kami berdoa untuk semua pengurus yang memikirkan, yang mengatur, yang mengusahakan supaya persekutuan dewasa muda tetap ada walaupun secara online. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kepada mereka kemampuan, memberikan kepada mereka ide-ide yang baik
sehingga walaupun kami masing-masing beribadah di rumah, tetapi kami tetap bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman dewasa muda kami secara online. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga GKNF. Kami berdoa supaya apapun persoalan yang dihadapi saat ini, mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan rumah tangga, mungkin persoalan anak-anak yang akan masuk sekolah di tahun ajaran yang baru beberapa bulan lagi. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu supaya setiap keluarga GKNF bisa terus menaruh harapan dan kepercayaan kami kepada Engkau. Dan tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun di situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman muda semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini di Radio Demut Worship from Home. Kita sudah menikmati setiap pujian penyembahan dan biarlah pujian dan penyembahan yang sudah dibawakan menjadi berkat bagi teman-teman muda semuanya. Setiap doa-doa dan pergumulan kita, jangan menyerah untuk terus kita perjuangkan. Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Bersyukur kita punya pengharapan, kita punya Tuhan Yesus. Dan biarlah lagu pujian terakhir ini akan menjadi salah satu sumber kekuatan kita yang selalu mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang yang produktif, kita tidak boleh menyerah dan mari terus berjuang bersama-sama. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku
Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Aku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan